Halo sobat, selamat datang di channel AATA Team. Tahukah Anda bahwa 1000 perusahaan itu jelas bisa memenuhi 1000 keinginan. Tapi bagaimana caranya satu perusahaan saja bisa memenuhi 1000 keinginan? Nanti akan saya jelaskan caranya setelah yang berikut ini. Oke, saya akan jelaskan 1000 keuntungan itu apa. 1000 keuntungan itu adalah 1000 kebutuhan kita terpenuhi. Contoh, kita mau beli sepatu, bisa. Kita mau beli celana, bisa. Wah, kita mau beli baju, bisa. 3, dan lain sebagainya. 1000 kebutuhan kita bisa terpenuhi hanya dalam satu usaha saja yang kita dirikan. 1000 kebutuhan terpenuhi ini bukan berarti 1000 kebutuhan terbebani. Dalam arti banyak orang yang bisa mewujudkan keinginannya, 1000 keinginannya bisa, tapi mereka banyak bebannya. Dalam arti mereka bisa kredit, cicilan. Dengan begitu, apapun keinginan itu bisa terpenuhi. Tapi dampak negatifnya adalah beban semakin berat. Karena semakin banyak kebutuhan kita yang kita penuhi, maka semakin banyak pula cicilan yang kita harus bayar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terpenuhi 1000 kebutuhan dan keinginan kita bisa terpenuhi secara langsung, secara cash? Nah, tentunya nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi ya. Oke, itu penjelasannya yang 1000. Terus bagaimana tentang penjelasan satu income? Satu income ini adalah satu pendapatan dari satu usaha. Nah, bagaimana caranya supaya satu perusahaan bisa memenuhi 1000 kebutuhan? Di situ kita harus tahu dulu usahanya apa. Usaha ini sebenarnya banyak sekali, seperti usaha konveksi, usaha kuliner yang saya jalani, seperti usaha jasa, seperti JNE, usaha yang lain-lainnya seperti Indomaret dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis usaha yang digeluti. Bagaimana caranya? Caranya, kalau Anda mau satu perusahaan bisa memenuhi 1000 kebutuhan, maka Anda yang pertama harus fokus ke usaha tersebut. Gimana caranya usaha tersebut bisa memenuhi kebutuhan kita 1000 kali kebutuhan kita? Dalam arti, kalau satu perusahaan tidak bisa memenuhi, maka cabang dengan usaha itu sendiri. Contoh, kalau konveksi ya cabangnya konveksi. Kalau makanan ya makanan terus aja. Jadi satu profesi ini, satu bidang usaha ini bisa memenuhi, dengan catatan Anda harus bisa cabang. Nah, bagaimana cara kita memulai cabang? Tentunya ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan untuk kita bisa cabang. Yang pertama, tentunya kalau kita mau cabang, kita harus nyari tempat, itu jelas. Tempat usaha itu jelas. Tempat usahanya itu harus bagaimana? Tempat usahanya itu harus strategis. Dalam arti jangan asal tempat Anda kontrak, jangan asal tempat Anda beli. Cari tempat yang strategis. Kalau Anda mampu, beli tempat tersebut. Kalau Anda tidak mampu, tinggal ngontrak tempat tersebut. Nah, terus kadang apa yang kita geluti, misalnya kita konveksi, terus kita di dalam membeli kontrakan tersebut atau tempat tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa sebelum kita membeli atau mengontrak, kita harus berpikir apakah kita cabang konveksi kita atau makanan kita bisa laku kalau buka di sana. Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Kenapa? Karena kita harus bisa melihat situasi dulu. Kalau kita bukanya di sini, beli tempatnya di sini, ini bagus nggak buat buka ini? Kalau kita bukanya di sana, belinya di sana, tempat rukonya misalnya, bagus gak kalau kita buka ini? Nah, itu harus perlu juga dipertimbangkan. Kenapa? Karena itu mempengaruhi nanti income yang akan masuk ke diri Anda. Oke? Apalagi uang yang kita belanjakan untuk membeli ruko atau kios atau apapun itu dari uang bank, itu bahaya sekali. Uang kita nanti tidak bakalan memenuhi kebutuhan, bahkan menghancurkan kebutuhan kita yang
1000. Oke, itu diantaranya. Yang keduanya, setelah kita dapat tempat yang strategis, yang keduanya kita harus bisa mengatur, mensistemasi pegawai-pegawai kita. Jadi manajemen dan pegawai itu sudah diatur, sudah ada aturannya. Bagaimana cara Anda mengaturnya? Anda harus punya pemikiran sendiri bagaimana pegawai kita itu tersistemasi. Jadi sudah bisa diatur, dikendalikan sama atasannya, dan itu penting Anda pikirkan. Oke, itu yang keduanya. Nah, selanjutnya selain tempat yang strategis, terus hal apa yang kita harus dijual, barang apa yang harus dijual. Terus selanjutnya, selain tempat yang kita sudah beli, dalam arti tempatnya sudah strategis, yang keduanya penting sekali kita mengetahui apa yang harus kita jual di tempat tersebut. Terus selanjutnya kita harus tahu juga bahwa pegawai kita tuh harus tersistemasi, harus ada sistemnya supaya bisa diatur sama kita. Dan tentunya kita harus bisa mencari pegawai yang beretitut tinggi, dalam arti yang baik, yang bisa bertanggung jawab dalam menjalankan usaha kita ini. Oke, mungkin begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya, A.A. Teatip.